Kisah singa yang tunduk kepada Nabi Daniel. Kisah Nabi Daniel dilemparkan ke kandang singa oleh Raja Nebukadnezar adalah sebagai salah satu mukjizat yang senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya. Diriwayatkan, jauh setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, ada seorang nabi pada masa Bani Israel yang dipanggil sebagai Daniel. Perkara Daniel bermula ketika Raja Babilonia atau Babel yang sekarang Irak, yaitu Nebukadnezar, membutuhkan seorang penafsir mimpi. Sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tetapi kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut hingga semuanya hancur luluh dan menjadi sebuah gunung. Tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut hingga kemudian raja dipertemukan dengan sang nabi. Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut. Patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia yang kemudian akan hancur diganti kerajaan Persia yang diwakili perak. Kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi. Tetapi semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasihatnya. Namun bukan hal yang baik yang didapat. Jabatan tersebut justru melahirkan petaka. Para pejabat kerajaan merasa iri hati dan terus menfitnah. Hingga mereka pun mempengaruhi raja agar membenci Daniel. Terdapat fitnah yang mengatakan Daniel telah mencela raja. Fitnah lain menguak ibadah Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan raja. Dan fitnah lain mengatakan kerajaan Babel akan hancur kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh. Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan, sang raja pun kemudian membenci Daniel. Raja kemudian memerintahkan pengawal membuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa ke dalamnya. Setelah itu, Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa tersebut. 2 ekor singa pun telah siap menerkam, tetapi Nabi Daniel tetap sabar dan memohon pertolongan Allah. Kemudian keajaiban pun terjadi. Singa-singa lapar itu membungkam mulut mereka. Tidak sedikit pun taring tajam yang diperlihatkan di hadapan sang nabi. Saat Daniel dimasukkan ke dalam kandang mereka, singa-singa itu justru menjilati sang nabi. Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh tidak masuk akal, kecuali memang karena kekuasaannya. Allah memerintahkan singa-singa tersebut agar patuh. Sebenarnya, hukuman itu hanya mengada-ngada karena sang nabi tidak melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Ia pun tidak gentar dan lisannya terus memohon pertolongan Allah. Beberapa hari dikurung di kandang singa tersebut, Daniel tetap selamat dan ia hidup bersama para singa. Hingga kemudian rasa lapar dirasakan sang nabi tersebut. Allah pun kembali memberi pertolongan. Allah mewahyukan kepada seorang nabi lain yang berada di Syam, yang kini daerah tersebut bernama Suria, Yordania, dan Palestina. Seorang nabi tersebut yaitu Nabi Yeremia atau Jeremia untuk menyiapkan makanan bagi Daniel. Namun Yeremia kebingungan karena saat sekarang dia berada di Yerusalem, sementara Daniel berada di Babel. Dan Allah pun mewahyukan untuk mengirimkan sesuatu yang akan membawanya ke sana. Maka Yeremia pun segera menyiapkan makanannya. Dan ternyata Allah mengirimkan sesuatu yang kemudian mengantarkan Yeremia menuju ke Babel. Dan saat ia telah tiba di ambang lubang, Daniel pun terkejut. "Siapakah itu?" kata Daniel. "Saya Yeremia, Tuhan mengutusku kepadamu," jawabnya. Kemudian terjadilah interaksi antara 2 nabi tersebut. Daniel pun sangat gembira dan bersyukur atas pertolongan Allah yang senantiasa diterimanya. Versi lain dalam kitab Yahudi dan Nasrani dikisahkan, fitnah yang menimpa Nabi Daniel terjadi di masa kekuasaan Parsi, sang raja yang dekat dengan Daniel bernama Darius. Karena mendapatkan tekanan dari pejabatnya, Darius terpaksa memasukkan Daniel, penasihat kesayangannya, ke dalam lubang singa. Tetapi Darius justru terus gelisah dan terus menengok kondisi sang nabi tersebut.
Nabi Daniel atau juga disebut Daniel adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dan secara etimologi, Nabi Daniel berasal dari bahasa Ibrani Daniel yang bermakna Allah adalah hakimku. Nabi Daniel pemilik kitab Daniel, yaitu salah satu kitab perjanjian lama. Yang secara nasab, Nabi Daniel masih keturunan dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau hidup sekitar tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, namanya diabadikan dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani dan Injil. Namun dalam Islam, sosok yang dikenal dengan nama Daniel Tiberias itu tidak dimasukkan ke daftar 25 nabi yang wajib diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jumlah nabi yang diutus Allah mencapai 124.000 orang. Sementara itu, jumlah rasul sebanyak 313 orang. Kendati tidak dikisahkan dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan dalam sejarah Islam khususnya pada masa penaklukan Iskandaria pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat ini banyak negara mengaku memiliki makam Nabi Daniel. Setidaknya ada 6 lokasi yang mengaku memiliki makamnya. Sebuah makam yang konon merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Daniel terletak di benteng Kirkuk di kota Kirkuk, Irak. Di sana ada sebuah masjid yang dibangun di atas kuburan itu. Masjid itu mempunyai gapura dan tiang-tiang dan 2 kubah yang pada dasarnya yang dihias. Di sampingnya terdapat 3 buah menara yang berasal dari akhir kekuasaan Mongol. Masjid itu sekitar 400 meter persegi, dan di situ ada 4 buah makam yang konon merupakan makam Daniel. Menurut ahli sejarah Islam, kuburan Nabi Daniel ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kala itu ketika Iskandaria berhasil dilumpuhkan oleh Amir bin As radhiyallahu anhu pada tahun 641 Masehi. Amir dan para tentara melihat ada tempat bersembunyi yang dikunci dengan gembok besi. Kemudian mereka membukanya dan ternyata di dalamnya ada lubang kecil yang ditutup dengan marmer berwarna hijau yang ditutup dengan marmer yang berwarna hijau lainnya. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada jenazah seorang laki-laki dengan kain kafan yang ditenun dengan benang emas dan memiliki badan yang sangat besar. Kejadian itu dilaporkan kepada Khalifah Umar dan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab segera bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Ali pun kemudian menjawab bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel. Hanya Allah yang tahu kebenarannya mengenai kisah para sahabat Nabi yang menemukan kabar Nabi Daniel tersebut yang dikabarkan oleh Ibnu Katsir. Dan rujukan ini bersumber dari Story of the Prophet karya Ibnu Katsir untuk mengetahui detailnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah mengenai kisah keajaiban Nabi Daniel yang menaklukkan para singa-singa yang lapar. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.